Ibu Waka Kurikulum dan Ibu Waka Sarana dan Prasarana. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang insya Allah pada pagi hari ini sangat berbahagia karena diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena di pagi hari yang sangat cerah ini kita berikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di labor IPA ini untuk acara dari salah satu rekan guru kita yaitu Ibu Pilawati Ningrum SPD. Kemudian untuk acara pada hari ini supaya acaranya berjalan lancar, marilah kita buka dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sur Ali SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والفراس ومن سيء الأسقام. وإذا مرضت فهو يشفي شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وتب علينا وتقبل أعمالهم ونور قبرهم وقبرهم ومن أدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم على سيدنا محمد بحق على سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وأمه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai doa tadi, semoga bisa memberi pelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan untuk kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Gubernur kepada Ibu Nadia SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkumpul di acara pendampingan Ibu Pilawati Dulu CGP Angkatan 11 yang dalam hal ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Kemudian salam serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita di akhir masanya akan mendapat syafaat dari beliau. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk membantu Ibu Bila dalam pendampingan modul 1.4 ya, Bila ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Bila ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua dan akan kita terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan nanti pada pembukaan CGP Angkatan 12 akan banyak guru kita SMP Negeri 1 ini akan menjadi CGP yang selanjutnya. Jadi kami harapkan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Bila itu kita dapat kita bantu, kita terapkan di kelas kita. Kemudian nanti kalau nanti Ibu Bila sudah selesai, juga termasuk guru-guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat bisa membantu Bapak Ibu yang nanti mungkin akan lulus di CGP yang selanjutnya. Jadi kami harapkan kepada Ibu Bila mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian bermanfaat bagi kita semua. Semangat dan tetap terus semangat untuk Ibu Bila. Itu saja pesan dari kami, mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bapak
yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Tilawati Ningrum SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya Tilawati Ningrum IGP Angkatan 11 dari Desa Kecamatan Bulu, Kabupaten Gresik ingin menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada ibu-ibunya sudah mau membantu saya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita SPD terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Silakan berdiri. Oke, Bapak Ibu semuanya silakan berdiri. Sekarang ada pertanyaan tematik. Ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak, Bu? Setuju ya, yang pertama. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Oke. Guru harus mendapatkan solusi untuk seorang siswa yang bermasalah.
Setuju atau tidak? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Oke, dari 4 pertanyaan pemantik di atas, ada satu yang saya minta untuk dijelaskan ya. Satu nanti minta tolong dijelasin. Yang pertama itu untuk pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi jawabannya setuju. Kenapa? Kok setuju itu kenapa? Terus kalau misalkan tidak setuju juga kenapa? Nah, Ibu salah satu Bapak atau Ibu boleh menjelaskan, bantu memberikan pengertiannya. Kenapa kok setuju? Kenapa boleh setuju? Kenapa kok setuju? Kita kasih tanggapannya. Ayo siapa Ibu? Minta alasannya. Ya, itu pemberian hukuman dalam mendisiplinkan siswa karena dengan diberikan hukuman apabila melanggar, maka siswa itu akan takut untuk melakukan pelanggaran. Oke, sudah Bu. Oke, boleh kasih tepuk tangan Bu ya. Ini tidak setuju. Yang tidak setuju sekarang. Oke. Kalau menurut pendapat saya tidak setuju ya bahwa hukuman itu dapat menegakkan disiplin atau membuat disiplin anak. Karena kalau hukuman konotasi kita kepada fisik ya Bu ya. Ya. Fisik. Kalau fisik itu efek jerahnya sebentar. Nah, lebih baik sebenarnya untuk kita zaman sekarang zaman maju, tidak lagi main fisik. Jadi lebih enak lagi dengan cara memberi Hadiah. bukan memberi pemahaman kepada Memberi anak. pemahaman, ya. Karena kita tahu tentang kesepakatan yang kita kelas ya. Yang kita kelas itu supaya apa yang menjadi pendorongnya itu berasal dari dalam, bukan dari luar lagi. Jadi anak-anak itu diharapkan kesadarannya itu memang disadar dari dasarnya, dari dalam hatinya atau dari tertanam. Bukan karena ada guru dia patuh, ada kayak kalau di umum ada polisi baru patuh peraturan. Nah, itu. Menurut saya memberi hukuman itu kurang dapat mendisiplinkan siswa. Oke. Pendapat saya. Tepuk tangannya Bu ya. Ya, di sini untuk pertanyaan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Karena dari penelitian ini kita hanya sedikit memberikan kesimpulan dari pendapat yang antara setuju dan tidak setuju. Yang pasti tadi kita semuanya tuh jawabannya benar Bu ya. Karena kan setiap guru itu kan memiliki pendapatnya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next. Di sini konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa kita lihat. Pertama dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada tahapan pelajar Pancasila. Yang pertama itu kan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Itu salah satu profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada mandiri, jadi
betul-betul kelebihan diri, ya. Terus bernalar kritis. Untuk siswa juga harus bernalar kritis, di mana siswa itu tidak hanya tergantung pada pendapat guru ataupun dari buku, karena mereka juga memiliki imajinasi untuk berpikir, ya, untuk bernalar kritis. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu mungkin tentang gimana wawasan yang luas, ya, tentang wawasan yang luas. Siswa itu harus memiliki wawasan yang luas. Terus bergotong royong. Bergotong royong dalam arti kita saling kayak seperti membuat kelompok, saling membantu antar bersama, antar teman. Apabila ada yang tidak bisa, mungkin bisa dibantu. Apabila ada yang kesulitan, bisa kita bantu bersama-sama. Dan juga kreatif. Kreatif di sini siswa juga hampir sama dengan bernalar kritis, yang mana kreatif itu kan siswa itu kan dituntut untuk berimajinasi lebih tinggi, karena kan banyak siswa itu hanya tiru-tiru, ya. Di sini banyak yang lebih tiru-tiru. Jadi kalau bisa tuh anak itu dituntut harus kreatif. Di sini benar tentang mengubah paradigma, stimulus respon ketergantungan dan teori kontrol. Ada stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Di sini respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di situ ada realitas dari stimulus respon tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita bersama. Sedangkan dari teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi ada yang sama, ada juga yang berbeda. Di situ ada ada dua kolom, yang satu tentang respon tentang dunia dan yang satu tentang teori kontrol tentang dunia. Yang kedua, semua orang ini dari respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, dari respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dari teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, dari respon tentang dunia, yang berikutnya itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dari teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dari ada beberapa ini, ada nggak Bu? Ada yang bisa membedakan antara respon tentang dunia juga teori kontrol? Ada nggak Bapak Ibu yang bisa membedakan bedanya? Karena ini kan yang disatukan tentang respon sama kontrol tentang dunia. Ada nggak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau bedanya? Ada nggak Bu yang ingin memberikan pendapat sedikit ya? Mungkin Ibu suruh memberikan pendapatnya. Ya, simulasi ya Pak, ya. Ini kayaknya antara dua kolom ini, yaitu antara dua kolom ini tentang bagaimana tentang realita dan ekspektasi kita. Pertama kebutuhan kita itu, kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu antara manusia satu dengan manusia lain sama. Sebenarnya realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Nggak ada orang itu yang sama. Kemudian kan kebutuhan itu ada tingkat-tingkatannya. Intensitas kebutuhan orang itu berbeda masing-masing. Ada kebutuhan, bisa jadi satu kebutuhan itu bisa jadi kebutuhan primer untuk orang tertentu, dan bisa jadi untuk orang lain itu masuk kebutuhan tersier atau sekunder, kan? Kemudian ya, semua orang melihat hal yang sama. Kita sering beranggapan bahwa orang itu pandangannya sama. Kita kadang memaksakan bahwa apa kita lihat itu A, orang ini harusnya A juga. Padahal sebenarnya antara saya
memandang sesuatu itu tergantung dengan latar belakang, motivasi, atau tentang bagaimana tendensi saya terhadap sesuatu objek yang saya pandang itu. Sedangkan orang lain itu juga sama dengan kita, berbeda kan. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain, kita tidak akan bisa mengubah orang lain kalau orang itu sendiri tidak mengubahnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya tidak, kembali lagi ada yang baik dan buruk ya. Semuanya itu ada sebab dan akibatnya. Ada apa yang dilakukan orang itu biasanya ada latar belakang yang mendasarinya. Nah, bagi semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu menurut pendapat saya, Bu. Terima kasih untuk Ibu Talisu sudah memberikan sedikit pendapatnya. Dan kita lanjutkan lagi yang bawah. Dari stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dari teori tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu tadi sama dengan pendapat di Yesus, bahwasanya manusia itu kan kalau dari ekspektasinya itu sama gitu kan, satu orang dengan orang satunya itu sama, padahal ya realitanya itu kan berbeda. Sebenarnya saya bisa mengontrol orang lain, dan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Lalu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari responnya model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, jadi itu tadi ya. Langsung aja dulu. Di sini masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini disiplin itu secara terperinci artinya itu sebuah tanggung jawab ya, tanggung jawab yang bersifat nilai. Terus sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Dari situ, disiplin itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, penghargaan, lewat ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif ini jadi kita tuh saat kita mendidik seorang siswa untuk bertanggung jawab atas dirinya, supaya kalau dalam lingkup sekolah itu kan supaya anak didik itu bisa mentaati sebuah peraturan yang ada di sekolahan. Anak itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Kalau misalnya sebagai seorang murid, siswa atau pelajar, anak itu kan tanggung jawabnya belajar, mematuhi peraturan sekolah. Lanjut. Nah, ini ada nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama masuk ke profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tadi sudah kita sebut di depan ya, untuk profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Your Morning Years Program
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, dan bersama, percaya diri dan komitmen. Sini balik lagi bahwasanya siswa tadi juga dituntut harus memiliki rasa hormat. Kami guru juga memberikan tuntunan agar siswa itu bisa hormat antar sesama, saling menghormati, saling menghargai, dan keingintahuan siswa itu dalam hal apapun, yang pasti dalam hal lingkup sekolahan, baik dalam pelajaran, pengetahuan, itu harus memiliki antusias dan keingintahuan itu harus lebih tinggi. Ya, dengan cara kita sebagai guru pendidik itu harus menuntun dari itu kan ada istilah tuh guru itu sebagai penuntun ya. Guru sebagai penuntun, jadi di sini kita menuntun siswa agar keingintahuannya itu lebih tinggi, rasa empatinya lebih tinggi, rasa hormat, integritas, saling menghargai antar sesama, antar guru, terus dia memiliki kreativitas serta bisa bekerja sama apabila kita seorang guru itu memberikan pelajaran di dalam kelas, kita membentuk kelompok jadi mereka bisa saling bekerja sama dan memiliki percaya diri saat mereka menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan hidup. Keterampilan hidup ini dapat dipercaya lurus hati, pendengar orang asli, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini siswa juga harus percaya, harus dapat dipercaya dengan hal mereka harus bertanggung jawab bahwa harus sekolah, terus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan, bisa tidak berbohong, terus lurus hati dalam hal lingkup sekolah, mereka tidak neko-neko. Pendengar orang aktif, kalau mendengar orang aktif ini dalam hal ia mau mendengarkan pendapat orang lain dan juga mau mendengarkan nasihat dari guru, tidak merendahkan orang lain, dia tidak meremehkan temannya. Misalkan ada teman yang ibaratnya kurang mampu, dia anak yang sedangkan anak yang mampu, jadi dia tidak merendahkan temannya dan memberikan yang terbaik dari diri. Dia berusaha menjadi lebih baik dan supaya bisa memberikan contoh untuk teman-temannya. Di sini masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bahwasanya manusia itu kan sangat kebutuhan dasarnya itu kan rasa ingin tahu itu tinggi, terus kita juga memiliki tujuan. Misalkan kalau dalam hidup sekolah kita sebagai seorang pendidik itu kan pengen mencerdaskan anak, seorang siswa, ingin mencerdaskan siswa, juga utama dari seorang guru, terus menuntun arah yang lebih baik supaya anak lebih bertanggung jawab dalam hal apapun di lingkup sekolah. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Di sini contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya di penugasan. Penugasan ini contohnya menghargai diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi,
diakui dan didengarkan. Terus yang keempat, itu sebuah kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan juga ada kesenangan yang terakhir, bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa. Nah, dari kebutuhan dasar manusia ini sudah kita rasakan, sudah kita alami bahwasanya kita itu memang sangat membutuhkan lima dari kebutuhan ini. Kita tuh yang dalam diri kita tuh sudah memiliki, ya mungkin entah kita tuh sadar atau tidak sadar sebenarnya kita tuh punya, tapi kadang tuh kita tuh untuk yang ini penugasan, contohnya penugasan itu kadang tuh kita tuh masih belum bisa. Karena apa? Karena itu dari kita sendiri ada yang menunjukkan kalau saya itu lebih bisa dibandingkan teman saya gitu. Nah, di sini ada motivasi intrik and ekstrinsik, yang mana motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mau mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi motivasinya ya. Motivasi dari 5 kebutuhan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifatnya seperti apa, Bu? Tahu nggak? Hukuman itu bagaimana? Contoh hukuman. Contoh hukuman. Boleh ya contoh hukumannya, Pak? Disuruh tegak di depan pelaku. Oke, itu salah satu contoh hukuman ya. Kalau kita ada anak misalkan paling dalam bentuk kelas ya, kalau dalam bentuk kelas hukuman itu contohnya disuruh berdiri di depan kelas, misalkan kita itu terlambat ataupun mana itu jahil ya. Jadi hukuman itu adalah hal yang tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diinginkan, bersifat seolah dan berupa hukuman fisik. Nah, di sini ada hukuman berupa hukuman fisik. Yang mana hukuman fisik itu contohnya kalau misalkan kita bilangnya bisa hukumannya anak itu harus nanti putar lapangan entah 5 kali, 10 kali ataupun 10 saat kemudian. Terus bagi ke konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi contohnya apa? Contoh konsekuensi. Kalau tadi kan contoh tadi kan sudah ada berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensi sebenarnya peraturan, mungkin boleh jauhnya ya. Yang penting hukuman sama konsekuensi itu tidak jauh beda. Satu arah ya. Satu arah. Karena kan yang pertama hukuman itu kan sesuatu yang tidak direncanakan kalau hukuman tadi. Kalau konsekuensi itu tadi kan balik dari hukuman tadi, kesalahan. Kalau misalkan anak tadi tuh berdiri di depan kelas, berarti kan konsekuensinya apa? Ya, misalkan berdiri dikasih hukuman itu tadi kan karena dia tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya disuruh, konsekuensinya disuruh mengerjakan mungkin lebih dari 2 halaman atau gimana itu ya. Jadi terencana atau kesepakatan sesuai peraturan yang telah dulu dari mahasiswa. Restitusi setelah kita dari itu
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini masuk ke proses menciptakan kondisi. Misalkan tadi dari anak kok dihukum tadi ya, misalnya kaitan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Misalkan kalau contoh misalnya sebagai wali kelas anak tadi kan dihukum terus sudah dikasih konsekuensi. Tiba-tiba ada guru tempat belajarnya dihukum tadi dia laporan sama wali kelas. Lalu wali kelas tadi memanggil salah satu anak yang dihukum tadi yang sudah mendapatkan konsekuensi. Di situ kita memberikan sebuah kayak tanya jawab pertanyaan itu. Kenapa anak itu kok tiba-tiba dihukum? Kok terus ada konsekuensinya? Itu yang pasti prosesnya dia harus bisa memperbaiki kesalahannya. Kenapa anak tadi supaya anak tadi tidak mengulangi kesalahan atau tidak dihukum itu di depan kelas lagi. Proses kolaboratifnya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini kita ada seperti tanya jawab antara guru dan siswa supaya anak tadi bisa mencari solusi ya dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk kemana, Bu? Konsekuensi, hukuman, konsekuensi atau hukuman? Ini masuk hukuman. Jawabannya karena mencatat sama tadi, Bu. Dia kan karena sudah dihukum tadi, Bu ya. Jadi konsekuensinya harus mencatat ya. Konsekuensi. Ada sebab akibat ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau lagi mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, maksudnya konsekuensi atau hukuman. Hukuman ya, oke. Jawabannya adalah hukuman. Oke, betul. Lanjut. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja tulis. Jawabannya hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Oke, lanjut. Jawabannya adalah konsekuensi. Next. Lagi, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sekolah. Ini kalau dalam olahraga. Jawabannya hukuman. Lanjut. Lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret masuk ke hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Jadi jawabannya adalah oke. Kenapa bisa dibilang ini sebuah konsekuensi? Coba, Bu, ada yang bisa jelasin nggak? Kamu? Konsekuensi apa? Kalau bisa konsekuensi? Kalau menurut kami, jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, artinya konsekuensi itu pengertian sudah melakukan kesalahan, kemudian konsekuensinya istilahnya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Jadi karena dia sudah nyoret-nyoret buku teman, tugas teman, maka dia harus menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu menurut kami, Bu Bina. Jawabannya bagus sekali, Bu. Ya berarti jawabannya benar ya. Oke, lanjut, Bu. Ini tadi konsekuensi. Next. Nah, berjemur di lapangan basket karena ngobrol dengan teman saat belajar. Ini pasti sering kan kita lakukan ya kan? Nah, itu kenapa? Itu masuk dalam konsekuensi. Jawabannya? Hukuman, Bu. Oke. Lanjut lagi. Ada benar.
diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Maksudnya hukuman atau konsekuensi. Diminta bertelanjang kaki karena Lepas sepatunya karena tidak menggunakan pakai sepatu. sendal ya Pak. Iya, bisa. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Fisik. hukuman ya. Jadi beda dengan yang kita menulis kertas tulisan di kertas tadi yang banyak tadi ya. Ini baru. Nah, kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maksudnya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, benar? Iya, konsekuensi. Jadi bentuk tanggung jawab tadi ya. Lanjut. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Merupakan konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Sepuluh, membersihkan WC sekolah karena mematahkan PS di Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Next. Kita lanjut ke ice breaking lagi. Melanjutkan ke materi. Boleh berdiri bersama Bapak Ibu. Nah, di sini ada, kita lanjut ya. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat dasar salah, yang ketiga sebagai pemahaman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti ada contoh dari masing-masing posisi kontrol guru. Sekarang saya
Di sini ada contoh misalkan 5 posisi kontrol guru. Sebagai teman kalau Ibu Desi. Contoh kasusnya, anak tidak berseragam lengkap saat upacara bendera. Ini sering ya Bu ya, sering sekali yang kita hadapi setiap hari Senin saat upacara. Iya, sebagai teman. Yang pertama, sebagai penghubung itu hormat pada bendera selama 1 jam. Next, yang kedua, pembuat yang merasa bersalah. Beberapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi sering banget ya. Bukan hanya setiap hari Senin, bahkan kelengkapan dan terapi siswa itu sering terjadi setiap harinya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, contoh kasusnya, anak tidak berseragam lengkap saat upacara bendera. Nah, kali ini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu yang sedang ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Padahal anak itu, oh iya hari ini kita kasih tahu ya Bu, ya Pak, besok pasti ulang lagi. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ada nggak yang kayak gini Bu sebagai pemantau ini? Ada. Banyak berbeda. Terus kalau misalkan siswa diminta, sudah tahu konsekuensinya, siswa diminta setelah upacara beli atribut. Apakah anak itu siswa itu langsung membeli atribut di koperasi Bu? Jarang Bu ya, jarang-jarang ada yang langsung membeli atributnya di koperasi. Sekarang ini sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer kita bertanya, apa kesalahan kamu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Untuk yang ini, apakah siswa itu langsung bisa memperbaiki kesalahannya? Kalau yang sadar. Ya, yang sadar. Kalau yang sadar dia langsung perbaiki, dia bisa langsung beli di koperasi. SMA ya itu. Jarang deh. Tapi kalau anak SMP masih, oh ya Bu, harus diulang lagi. Nah ini di sini ada juga tentang posisi penghubung, guru sebagai penghubung. Siapa ini? Oh yang ini sih. Ini adalah contoh gambaran guru itu sebagai penghubung. Jadi sering Bu yang kita lakukan ya, sekali. Dan selanjutnya ada lagi juga tentang guru sebagai posisi membuat merasa bersalah. Jadi sedih kan? Nah, berubah peran ya Bu ya? Berubah ya. Itu Senin, satu. Kamu kenapa? Oh, ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Siapa
Nelly pakai sebagai pembunuh, Guru sebagai pembuat ibu merasa bersalah. Nanti saya ada sekarang dari yang pertama tadi guru sebagai penghukum. Di sini saya minta tanggapannya sebagai penghukum dan juga guru sebagai pembuat merasa bersalah. Gimana tanggapan itu setelah melihat video yang barusan kita putar? Pendapatnya tentang video yang pertama sebagai penghukum dan yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai penghukum, tanggapan dari video yang sudah kita putar tadi. Sama guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ayo, Bapak mau memberikan tanggapan? Ayo, Pak. Silakan, Pak. Dari jawaban yang salah dan semuanya benar ada ada yang salah. Karena kita kan berpendapat bahwa Ibu mana boleh memberikan tanggapan? Dapat. Ayo, Mimi. Tidak ada yang salah. Mimi. Ibu selai. Kita berikan tanggapan sedikit aja. Sebagai penghukum. Yang pertama dari guru sebagai penghukum. Tanggapan gimana? Setelah melihat video yang tadi. Bagaimana gantung di situasi dan kondisi. Dan anaknya Bahkan ada sebagai terima kasih Bunda. Jadi guru sebagai penghukum tadi kalau menurut kami itu mungkin di zaman sekarang memang tidak pas lagi guru sebagai penghukum. Tapi untuk di situasi tertentu mungkin guru sebagai penghukum boleh kita laksanakan karena kalau mungkin untuk anak-anak yang di tingkat kota mungkin guru sebagai penghukum mungkin tidak bisa diberlakukan. Tapi kalau untuk anak-anak yang tingkat di desa atau seperti kita yang ini guru sebagai penghukum untuk hal-hal tertentu menghadapi siswa-siswa yang memang sudah berkali-kali membuat kesalahan itu kalau menurut kami wajar-wajar saja dan bisa dilaksanakan. Tapi tidak sebagai penghukum fisik ya. Jadi misalnya kayak tadi 2 kali jadi 5 kali mungkin boleh kita sebagai penghukum 1 kali keliling lapangan saja. Yang penting membuat jerah ya. Intinya katanya nggak boleh sekarang membuat jerah, tapi bisa dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang benar-benar memang mengharuskan. Itu saja menurut aku. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, gimana tanggapannya tentang video tadi? Bisa lagi boleh. Oke, kalau menurut pendapat saya melihat video tadi, di sini siapa namanya kan? Naren. Kayaknya Gusti Naren ya, orang Bali ya. Guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu berperan bahwa dia menanamkan kepada anak itu bukan merasa sadar bahwa anak itu merasa bahwa melakukan kesalahan. Dia menanamkan bahwa anak itu harus kesian sama dia. Naren jangan lakukan itu, nanti saya dimarahin ibu, dimarahin kepala sekolah, kemudian lagi ibu jantungan kan. Kesannya ibunya itu yang menderita karena anak melakukan kesalahan. Itu yang dilihat dari video yang kita saksikan tadi. Itu menurut pendapat saya. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Untuk yang lain gimana Bu? Ibu Desi. Sudah? Oke, next Bu. Selanjutnya
Guru sebagai teman. Apa lagi nih? Bro, cepat bro. Besok ulang lagi terkait pertanyaannya. Untuk kali ini masih galak. Aduh, jangan ini. Ini ada sasor, Bu, ini. Sudah jam berapa ini? Nah, Guru saya senyum ini. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ketawa. Suaranya paling kencang. Kok terlambat sih? iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ngekejar Bu. Oh, ini. Ya sudah sana. Nanti lain kali lari yang kencang lagi ya. Lagi. Bikin ini. Suruh lari, tapi nyindir ini. Bisa Bu. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau di sini mungkin ada juga guru yang kayak gitu ya, guru sebagai teman. Tapi kalau dari guru BK mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ada yang bahkan ada yang merasa apa guru sebagai teman, ada juga yang killer. Karena guru BK itu kan terkenalnya guru bikin males gitu kan kalau masuk BK. Mungkin ada yang menanggapi guru sebagai teman. Guru Pak Muradin, guru sebagai teman bisa memberikan pelajaran. Kelamaan. Nggak usah apa, ini nggak ada tanggapan, nggak ada jawaban. Bu Mimi. Nanti yang boleh Bu Mimi, Bu Lutfi. Baik, terima kasih Bu Pilawati Ningrum. Saya akan menanggapi ini dari yang tadi itu semuanya yang muncul adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Tidak membuat dirinya berubah, tidak membuat tidak memunculkan karakter yang baik. Guru di sini sebagai teman tentu saja sudah tidak relevan lagi sekarang mau dilaksanakan. Apalagi kalau dalam dunia pendidikan, guru sebagai teman itu bukan berarti guru itu harus ada jarak dengan teman. Tentu saja guru dengan teman itu dalam proses coaching maupun pembinaan ataupun konseling tentu harus ada kemitraan. Namun bedanya di sini guru dengan teman itu, sebagai seorang guru tentu harus menjaga marwah. Ada batasan tersendiri antara guru dengan siswa. Ada hal-hal yang menyangkut privasi siswa yang harus kita jaga dan privasi guru yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh siswa. Maka sikap guru sebagai teman tentu saja tidak itu. Maka guru berposisi sebagai teman, dia akan memunculkan kata-kata seolah guru itu tidak mau melupakan dirinya sebagai seorang manajer, bukan di atas, namun lebih ke ada hal-hal yang ingin dikatakan tidak akan terungkap karena memposisikan diri sebagai teman. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagai teman, apalagi membuat rasa bersalah itu membuat siswa itu merasa dirinya adalah orang yang gagal. Saya sudah membuat kejadian seperti ini, sama seperti halnya yang pertama tadi kan, sebagai penghukum membuat siswa itu membuat merasa sakit. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan kepada siswa, karena itu adalah hal yang menyakitkan. Nah, silakan lanjut lagi Bu Mila. Terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya Ibu, di sini guru posisi pemantau, guru sebagai pemantau. Naren! Lagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, yang lebih sekali guru sebagai pemantau ada juga yang berkata-kata bagaimana posisi guru sebagai pemantau sudah ingin memberikan tanggapan. Ayo, Bu Desi mungkin ingin memberikan tanggapan sebagai dari video yang sudah kita lihat tadi bahwasanya guru itu sebagai pemantau. Apa yang ingin kamu sampaikan setelah melihat video tadi? Oke, Elvi. Terima kasih kepada Ibu Pina yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini guru sebagai pemantau berdasarkan atau apa yang sudah kami lihat tadi dari videonya itu sudah apa, ada aturannya ya, yang sebagai guru pemantau tadi. Itu yang untuk sebagai guru pemantau yang melakukan kesalahan anak tersebut ya, itu sudah apa, dibuat aturan untuk itu ditaati anak tersebut supaya tidak melakukan kesalahan yang ke depannya. Itu saja pendapat saya. Terima kasih untuk tanggapannya ibu-ibu semua, Bapak Ibu. Kita semua di sini nggak ada jawaban atau tanggapan yang salah ya. Kita bebas untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, yang ini guru sebagai manajer. Guru memposisikan sebagai manajer. Ibunya udah ganti baju yo. Selamat pagi, Naren. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik. Saya minta HP baru. Orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi siapa? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Jadi yang jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan dan Naren ya. Baik, ya. Terima kasih sudah semangat. Sekarang Baik, Bu. Terima kasih. Ngomong-ngomong kami itu siapa? Kalau tanggapannya guru sebagai manajer itu seperti apa coba? Guru sebagai manajer. Itu guru yang ideal, Bu. Banyak ibunya ya. Sudah dijawab. Yang sudah dijawab. Yang sudah dijawab. Aku udah siapin
tanggapan? Sebagai manajer. Oke, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya dan video tadi, guru sebagai manajer itu mengatur disarankan karena ditanya dulu lihat kenapa tadi alasannya karena lupa menyelesaikan anggaran. Kemudian ditanya kembali lagi, kira-kira kalau kamu lupa ada yang bisa mengingatkan tidak? Katanya tadi ada kakak, ada ibu. Jadi menurut saya kalau manajer itu kira-kira kalau dia terlambat atau gimana itu ada yang mengaturnya di rumah atau mengingatkan di rumah itu menurut saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, Ibu hebat yang sudah memberikan tanggapan pada video yang sudah saya lihat tadi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak maksud dari keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas sendiri itu apa, Bu? Yakin dari kelas itu artinya apa? Atau mengapa kok tidak peraturan kelas? Kalau yakin itu biasanya balik ke murid, dibuat oleh murid dan untuk murid. Kalau peraturan itu biasanya ditetapkan oleh sekolah. Boleh dikasih penjelasan sedikit? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu keyakinan yang ditetapkan atau kesepakatan yang ditetapkan oleh anak murid kita yang berasal dari mereka sendiri untuk mereka dan untuk mengatur mereka dari dalam kelas tersebut. Sedangkan peraturan, kalau peraturan itu sifatnya umumnya memaksa. Itu biasanya bukan ditetapkan oleh murid, bukan ditetapkan itu biasanya itu ditetapkan oleh bisa jadi gurunya atau sekolah itu. Namanya peraturan itu biasanya hanya ditetapkan oleh orang yang atau sepihak yang merasa berkepentingan terhadap sesuatu hal. Nah, peraturan itu biasanya sifatnya memaksa, sedangkan keyakinan itu menimbulkan perasaan yakin atau menimbulkan perasaan nyaman sehingga apa yang ingin dicapai di dalam kelas itu terwujud. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih untuk penjelasan tentang keyakinan kelas. Jadi sedikit saja. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Di sini bersifat abstrak, merupakan pernyataan yang universal, dibuat dengan pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah, sehingga mudah diterapkan. Prinsipnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini ada contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling hadir dan merasa aman. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, dan ini bersifat hormat. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menyertakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu beberapa contoh dari keyakinan kelas. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Bahwasanya ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tahapannya. Tahapannya pertama itu dari validasi tindakan yang salah, yang mana kita menanyakan tindakan siswa itu kesalahannya apa, gitu ya. Contohnya terus menstabilkan identitas.
menstabilkan identitas itu bertanya alasan. Nah, sambil menanyakan alasan, kenapa misalkan terlambat. Nah, alasan itu kenapa? Terus kalau validasi tindakan yang salah tadi, dia kan sudah melakukan kesalahan karena terlambat sekolah. Terus menstabilkan identitas, di situ menanyakan salah enggak apakah benar enggak kalau misalkan kamu melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya menanyakan tentang keyakinan. Bahwasanya di sini juga menanyakan tentang keyakinan dari lanjutan dari validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang salah. Ini ada apa kaitannya? Yang terakhir ini karena kan kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini menanyakan tentang keyakinan yang sudah dibuat di kelas karena terlambat masuk tadi. Di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini: berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Kalau untuk yang validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kan tadi ya menanyakan tentang validasi tadi tentang alasan. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu juga patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu juga melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalau dari pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah. Di sini menanyakan tentang keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya kayak gini, apa keyakinan kelas kita? Ini permasalahan yang tadi ya. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, maksudnya. Ini kasus pertama. Kan video ini gak bisa diputar Bu ya, maaf. Gak bisa diputar. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Kita berikan 2 pertanyaan, sesi pertanyaan. Jadi nanti kita saling memberikan jawaban masing-masing. Kalau nanti saya tidak bisa memberikan jawaban yang pas, teman-teman semua, Bapak Ibu bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. 1 atau 2 boleh. Oke, boleh. Bu Pila, terima kasih hari ini sudah mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah. Yang ingin saya tanyakan di sini, seberapa pentingkah budaya positif, disiplin positif itu dilaksanakan untuk siswa dan sekolah? Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan seberapa pentingkah budaya positif itu ada di sekolah kita bagi siswa dan juga di sekolah ya. Mungkin ada ibu yang ingin memberikan jawaban. Yang pasti penting nggak Bu adanya budaya positif? Penting, ini penting karena yang namanya budaya positif itu kan seperti adanya bentuk tanggung jawab yang harus kita miliki di sekolahan ya, baik itu dari siswa dan juga guru. Budaya positif itu juga harus diterapkan oleh warga sekolah. Mungkin itu aja Bu, saya tidak lebih bisa memberikan penjelasan lebih banyak. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan betapa penting nggak sih budaya positif kita ada di sekolahan? Ada yang ingin dapat mengenai lagi di mana boleh berikan tanggapan?
Tak Muhammadin. Penting nggak sih budaya positif dalam sekolah bersikap? Kalau penting, penting. Gak ada tambahan lagi? Oke, kita lanjut ke boleh tambahan, boleh tambahan. Menambahi wilayah. Jadi kalau menurut kami disiplin positif itu penting untuk sebuah sekolah. Kenapa? Tanpa adanya disiplin positif, mungkin anak-anak tidak akan bisa teratur. Jadi anak-anak bisa bebas melakukan apa saja tanpa harus kita arahkan. Dengan adanya disiplin positif, minimal anak-anak yang tadinya tidak punya aturan atau yang melanggar aturan bisa kita kontrol posisi anak-anak itu agar tidak melakukan kesalahan ataupun membuat peraturan dilanggar. Jadi itu menurut kami. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Pila, tadi pemaparannya sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi kami sehingga bisa memberi gambaran kepada kami bahwa namanya paradigma berpikir itu kita sebagai guru itu memang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yaitu perlu tidak atau penting tidak disiplin positif itu kita terapkan di sekolah? Menurut saya sangat penting, karena dengan pewujudan disiplin positif itu akan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, sehingga akan menjadi wadah tempat bagi anak-anak murid kita untuk meningkatkan kriterianya yang berdasarkan tadi balik lagi ke kelima ya. Nah, hingga mewujudkan suatu gambaran ideal seorang murid yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Dengan salah satunya caranya yaitu menerapkan disiplin positif yang menjadikan sekolah itu sebagai tempat wadah bagi anak itu berkembang sesuai dengan kriteria dan tempat yang nyaman bagi anak itu untuk mengembangkan potensi dirinya yang sudah ada. Itu menurut saya. Baik, terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya dan memberikan tanggapan. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Ya, kita kasih satu pertanyaan lagi. Sebelum ke sesi penutup, kasih satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu, Bapak, Pak Mu yang mau bertanya. Boleh, Ibu Mala. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Oke, boleh Ibu Diani bertanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Pila yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Di sini kami ingin bertanya tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Di sini kami masih agak bingung apa sih perbedaannya kesepakatan dengan keyakinan itu. Terima kasih. Nah, tadi sudah disinggung ya, ada kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Ada ibu yang ingin memberikan tanggapan? Jawaban apa sih bedanya keyakinan dan juga kesepakatan kelas? Kamu mungkin ingin bertanya, ingin memberikan tanggapan? Jadi Bapak yang paling atas sendiri, ayo Pak. Ibu mana boleh memberikan tanggapan apa bedanya keyakinan dan juga kesepakatan? Sepakat tidak yakin, atau yakin tapi tidak sepakat? Tidak ada jawaban yang salah yang pastinya ya Pak. Boleh yang memberikan pendapat apapun. Yakin itu yakin balik sama. Boleh Bapak. Kalau sepakat sepakat komit lah, komitnya dengan sepakat. Sudah didiskusi ke keyakinan. Boleh ini berikan pendapatnya.
Nggak apa-apa, sedikit aja tentang perbedaan keyakinan dan kesepakatan. Baiklah. Kalau kesepakatan dulu Bu ya. Kalau kesepakatan itu dibuat pada waktu singkat. Saat kita melaksanakan suatu perkumpulan, itu kita membuat suatu kesepakatan. Biasanya itu berlakunya tidak lama. Misalnya masuk dan keluar ruangan tepat waktu dan sebagainya itu disepakati bersama sesuai dengan permintaan peserta maupun mentor pada saat itu misalkan ya, pada saat pertemuan tersebut. Sedangkan kalau keyakinan itu agak lama dan pula nilai-nilai yang terkandung itu adalah nilai kebajikan universal. Misalkan menghargai, jujur, seperti itu. Itu lebih keyakinan yang ada di dalam diri yang kita yakini dan kita terapkan dan kita jadikan sebagai karakter diri kita dalam menjalani suatu proses dalam kegiatan organisasi. Kalau kesepakatan itu adalah satu pertemuan saja. Ya, terima kasih untuk tanggapannya dan pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin sesi pertanyaannya udah ditutup 2 pertanyaan saja ya. Sekarang kita ke akhir sini penutupan atau bisa jadi dengan kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif itu ya. Hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana seorang guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini yang bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebih apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya banyak sekali keliruan cara menyampaikan, banyak bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih untuk Ibu Tilawati Ningrum yang sudah 1 jam lebih disampaikan hari ini dan memaparkan materinya. Insyaallah mudah-mudahan sangat memberikan manfaat kepada kami Bapak Ibu Dewan Guru pada hari ini yang sempat hadir. Baiklah, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya acara ini, semua acara rangkaian acara pada pagi hari ini berakhir. Saya sebagai pengacara meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.